Gimana Loli kabarnya? Nggak tahu. Dah selesai. Lima menit lagi udahan live-nya. Kau bagaimana? Kok ini sih? Aneh. Buat beli susu, Ami. Kalian tuh kalau belum siap punya anak, jangan punya anak. Jadi anaknya kayak gini-gini nih. Anaknya nanti terbengkalai. Buat beli susu aja belum bisa. Gua aja ya secara keuangan aja udah bagus aja kalian bilang gua menelantarkan anak. Kayak mana yang kayak kalian buat beli susu aja repot. Gua aja yang udah memfasilitasi anak-anak gua dengan baik, makan bergizi, 4 sehat, 10 sempurna aja masih dibilang menelantarkan anak. Kayak mana kayak kalian mau beli susu aja susah. Netizen. Sedih banget lihat Loli. Nggak usah sedihin anak orang kaya, woi. Loli itu anak orang kaya. Kalian sedihin anak orang kaya. Kalian kalau mau sedihin tuh anak-anak tuh di pinggir jalan yang ngamen di lampu merah, hujan-hujanan begini-begini, Bu, makan Bu, belum makan Bu. Tuh yang kalian kasihanin. Kalian kalau mau kasihanin tuh anak-anak yang dibuang dari bayi sama orang tuanya tuh baru. Ini anak orang kaya kalian kasihanin. Udah tuh anaknya udah gede lagi, udah ngerti laki. Kadang-kadang kalian ini suka aneh-aneh aja ya. Sedih lihat Loli. Ngapain kalian sedihin anak orang kaya? Kecuali tuh Loli dari kecil gue telantarin, gue suruh ngamen tuh di pinggir jalan. Kayak mana juga suruh ngamen, nggak mungkin juga. Dari dulu kan gue udah jadi artis. Jadi artis kan gue udah hampir 17 tahun nih sama ini. Bentar lagi nih bulan Mei 17 tahun nih gue jadi artis. Sedih lihat Loli. Ngapain kalian sedihin anak orang kaya? Itu yang namanya Laura Mezani. Mau ibunya yang memilih nasibnya tuh anak seperti itu. Dia sendiri yang memilih nasibnya seperti itu. Mau sama Tripang. Ngaco aja kalian ini. Kalian ini dididik orang tua kalian kayak mana, nggak ngerti gue itu. Nggak ngerti gue itu. Semua itu anaknya begitu pasti salah didikan orang tuanya. Lo lihat gue, lo pikir orang tua gue salah ngedidik gue? Masih mending tuh anak nggak gue jedotin palanya ke tembok ya. Coba kalau dia hidup di tahun 86, segala kepala gesper, kepala kayu, kepala apa lagi, kepala panci, kalau bisa kepala ulekan tuh nyampe tuh ke kepala gue. Ketimbang cuma dibentak aja berasa kayak ditonjokin satu RT. Kalian tuh beruntung ya buat anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. Coba kalau kalian lahir itu di tahun 86 ya. Kayak gue nih 86 nih. Segala pukulan-pukulan Dragon Ball tuh udah pernah gue rasain. Ini cuma dibentak aja. Aku dibentak. Ini cuma dibilang gue usir loh. Berasa kayak diapain aja. Disentil begini aja udah rasanya kayak disentil pakai ulekan. Pada gue nggak tahu ya. Ibu-ibu yang pada atau siapa gitu yang pada ngebelain anak-anak kayak begitu tuh gue nggak tahu ya.
Gue kasih tahu ya, sebelum berselesai ini live ya, gue kasih tahu. Setiap orang tua itu punya cara didik masing-masing yang berbeda. Dan setiap anak di rumah itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Nggak ada tuh karakter anak nomor 1, karakter anak nomor 2, dan karakter anak nomor 3 itu sama. Nggak ada. Ya, kayak gua nih, 4 bersaudara. Abang gue, adik gue tuh nggak sama otaknya, nggak sama wataknya, nggak sama, dan nggak sama juga cara didikannya, ya. Dan gue nggak ngerti kalau ada orang tua yang bilang pasti anak nyontok orang tuanya. Berarti kalau anak-anak itu yang sekarang udah pada gede jadi homo sapien itu ngecontoh bapaknya, ngecontoh ibunya, ya. Terus apa kabarnya tuh anak-anak ustadz, anak-anak ustazah yang pada pakai narkoba? Berarti nyontoh bapak ibunya pakai narkoba juga tuh ustadz itu tuh. Gak usah jauh-jauh. Haji Roma Irama, apa dia pakai narkoba? Kok anaknya narkoba ditangkap sampai 2 kali? Gak usah nyalain orang tua dalam mendidik anak itu. Mendidik anak itu beda-beda. Kok ngajarin orang parenting lah. Tuh kan gue ludahin deh jadinya. Kalian tuh bikin aja emosi memuncah, tau nggak? Tanggung jawab orang tua itu cukup sampai di rumah. Ketika dia sudah sekolah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab gurunya. Nggak mungkin anak sekolah tuh orang tua ngintilin sampai kelar sekolah. Kalau udah mulai bandel, nah berarti udah masuk masa sekolah. Berarti apa sih pergaulan? Kok kayak gitu mesti diajarin tuh loh orang-orang tua di luar sana. Dikit-dikit yang disalahin orang tua. Masih bagus gue biayain, masih bagus gue kasih makan sampai gede, masih bagus gue terbangin ke UK itu. Tetap aja gue yang disalahin, Lu pikir anak gue cuma 1, anak gue 3, woi. Kalau 1 failed ya udah ikhlasin. Gila ini orang-orang di TikTok ini. Pasti anak nyontoh orang tua. Lu pikir gue kalau mau enak-enak tuh, sini Ami mau enak-enak tontonin ya. Gila dong gue. Aco aja. Ntar gue tiban pakai berangkas gue tuh, yang berapa kilo itu tuh. Itu berarti kayak salah Saukia ular ya, alias Rahma ular beserta keluarga. Berarti kalau dia nipu sekarang, berarti dia nyontoh orang tuanya gitu. Iya gitu ya. Coba sampein sama salah Saukia ular alias Rahma nama aslinya. Berarti kalau dia nipu, sekarang kan dia kerjaannya nipu nih, nipu, overclaim, ya kan? Berarti dia nyontoh ibu bapaknya, tukang tipu dia. Iya. Ibu bapaknya Rahma ular itu tukang tipu, iya. Kayak si Arif Panda, ya kan? Jadi homo sapien, berarti bapaknya homo, iya, begitu? Begitu? Coba jawab, tolong kirim ke dia, begitu? Kan salah Saukia ular ini kan nipu kan, jualan, nipu, overclaim, overprice, ya kan, tukang bohong. Berarti orang tuanya begitu. Iya, orang maknya salah Saukia alias Rahma ular, bapaknya juga gitu, tukang tipu dia semasa mudanya, iya. Makanya dia contoh ibu bapaknya gitu. Kayak mana coba kasih tahu. Kasih tahu gue coba. Kalau dikit-dikit orang tua yang disalahin coba. Coba. Kan ini kan selalunya gue nih yang disalahin, katanya gue salah mendidik. Kayak mana gue salah mendidik? Dari SD, SMP, SMA gue taruh di sekolah yang baik-baik, bagus-bagus semua sampai gue pesantrenin. Kok gue yang disalahin tuh gimana coba? Berarti si Arif Panda, babunya si ular itu jadi homo, pernah dipenjara di Filipina 1 tahun, ya kan, gara-gara jual diri. Itu berarti orang tuanya begitu dulunya. Makanya dia nyontoh orang tuanya begitu, iya. Terus gue punya temen ustazah, ibunya
anaknya pecandu narkoba. Berarti begitu deh zaman dulunya gitu ya, semasa mudanya kali ya. Apalah sedikit-dikit disalahin orang tua. Jadi orang tua tuh capek lu tahu nggak, siang malam banting tulang cari uang. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apalagi single parent yang tidak dibantuin oleh laki-laki manapun. Lu pikir jadi single parent tuh mudah? Single parentnya bukan 1 anak loh, 3. Lu lihat 3-3-nya anak gue. Ada nggak gue telantarin? Hah? Ada nggak gue suruh ngamen di jalan? Ada nggak gue suruh tidur di gerobak? Ada nggak pakaian baju anak gue compang-camping? Negara mana anak gue yang belum diinjek sama anak gue untuk liburan? Kalau ngetik tuh gampang, emang ngetik, ngomong tuh gampang, praktek yang sulit ya. Kalau kalian mah hidup cukup mah udah alhamdulillah. Gue nggak bisa hidup cukup guys, nggak mau gue hidup cukup, karena gue pengen anak-anak gue sejahtera. Nggak mau gue. Kalau kalian mungkin yang ngebully gue, cukup lah, yang penting anak gue kasih makan tiap hari pakai telur goreng, pakai ikan asin, pakai sayur. Nggak, gue nggak bisa. Jangan samain gue sama kalian, jangan. Gak ada. Anak gue harus sekolah di tempat bagus. Anak gue harus pergi ke sekolah pakai mobil yang nyaman. Gak bisa. Kalau kalian mau hidupnya sederhana dengan pas-pasan begitu, itu kalian jangan bawa-bawa gue. Kalau anak kalian diajak susah sama orang tuanya, itu kalian. Gue gak mau. Biar yang susah gue. Anak-anak gue jangan. Apalagi, ayo gue jawab nih. 2 menit lagi selesai. Ayo cepetan, 2 menit ya. Sekarang apa pertanyaan kalian? Mumpung gue mau jawabin pertanyaan kalian semua nih ya, kan pasti direkam nih ya. Ayo tanya, apa lagi? Udah nih, nggak ada pertanyaan lagi nih. Udah gue jawab kayak begitu, udah selesai, nggak ada pertanyaan. Kemarin gue nggak mau jawab, ditanyain terus. Benar nonjok Rasma, benar. Kenapa emang? Emang pantas itu ditonjok? Jangan kan ditonjok, ya diinjek mukanya juga pantas yang namanya Rasman itu. Apalagi? Apalagi, ha? Dari kemarin gue diem. Kalian jajah terus gue. Dipikir gue dijajah itu bakalan down. Enggak. Kalian lihatnya yang kasus sekarang. Kalian nggak lihat tuh perjuangan gue membesarkan yang namanya Laura Mizani Mawardi tuh. Buta, amnesia. Dipikir itu anak gede, ditiup kali, pakai gas balon. Kagak dikasih makan, kagak dirawat. Terus kalian compare sama masalah yang sekarang. Ya lu sih enggak terima anaknya waktu pulang. Kalau dia mau pulang bener, ngapain itu ada suara rekaman? Biar apa? Biar bisa disebarin nanti. Pulang tapi ibunya lagi nggak ada di rumah, lagi keluar. Siapa yang mau buka pintu? Orang-orang di rumah gue udah tepat melarang yang namanya Laura itu masuk, udah tepat. Karena yang punya rumah nggak ada. Paham? Yang punya rumah ini tuh gua. Semua yang bekerja di sini tuh atas perintah gua. Kalau orang rumahnya nggak ada, yang punya rumahnya nggak ada, kalau tidak dibukain pintu, tepat. Namanya itu tepat.
Musuh-musuh gue tuh emang blow on. Buktinya rekamannya ada tuh. Yang adik gue yang namanya Edo bilang, gak bisa masuk, Ami kamu gak ada. Dokter Oki laki gue, satu rumah sama gue. Jengger-jengger udah pernah lihat puki gue? Ada nggak puki gue di sosial media? Anggar jengger jangan. Kalau ngatain orang yang bener, yang lihat dulu. Jengger. Pernah kau lihat puki aku? Hah? Pernah lihat puki aku memang? Puki aku ada di sosial media memang, di Google ada memang. Puki aku. Orang musuh tuh kalau udah terpojok tuh apa aja disautin, apa aja dikeluarin dari mulutnya. Heran, gue pernah punya musuh pada blow on banget, gue heran gue itu. Heran sendiri gue kadang-kadang itu, ya Allah, ngapain gue punya musuh blow on banget begini, ya Allah. Dah, bosen gue ngeladenin kalian ya. Gue mau cabut dulu, mau treatment di Bening Klinik ya. Bye.